Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati MPD, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin perkenalkan diri, nama saya Servinia Zenda dengan NPM 2123031008. Akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS di era normal dengan pembentukan SDM unggul di tahun 2045. Pendahuluan, seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan dasar elemen yang sangat penting untuk menyiapkan generasi emas bangsa dalam menghadapi era globalisasi yang sangat cepat. Tentunya akan jadi tantangan yang cukup berat jika tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi secara global. Untuk itulah perlunya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk generasi emas sebagai penerus kemajuan bangsa. Selanjutnya, negara kita yang sudah kita ketahui sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Dan juga saat ini pemerintah menerapkan kebijakan new normal, di mana new normal ini berpengaruh ke beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor pendidikan. Saat ini akan menjadi kebangkitan kedua, yaitu 1000 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045 yang akan melatar belakangi generasi emas. Di era COVID-19 ini tentunya tidak memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran secara face-to-face atau secara langsung. Dalam pembelajaran jarak jauh atau online ini juga tetap bisa membangun karakter peserta didik. Misal saja dapat dilihat dengan disiplinnya waktu dalam memulai dan mengakhiri pertemuan kelas daring atau online. Disiplin waktu, batas waktu untuk penguploadan tugas, kemandirian melalui tugas individu, kerjasama melalui tugas kelompok, dan etika dalam berbicara atau menulis saat live learning berlangsung antara peserta didik dan tenaga pendidikan. Di sini ada pengertian dan tujuan IPS itu sendiri, di mana ilmu pengetahuan sosial adalah bagian dari kurikulum sekolah yang memiliki tugas utama dalam membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai yang diperlukan untuk turut aktif dalam lingkungan sekolah. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Pelajaran IPS sendiri membekali pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Dan manfaat IPS itu sendiri bisa melatih dan membentuk jiwa sosial kepada siswa, melatih sifat teliti dan ekonomis, membekali siswa mengenai mental yang positif dan keterampilan untuk berkontribusi di masyarakat kelak. Pembelajaran IPS ini juga bisa memecahkan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Dan ilmu pengetahuan teknologi juga tidak lepas dari pembelajaran IPS, karena sekarang kita sudah memasuki era 4.0. Mempelajari IPS sama saja dapat membentuk siswa untuk mengetahui cara berinteraksi dengan orang di sekitar, baik itu interaksi dari kelompok besar atau kelompok kecil. Dengan pembelajaran IPS memudahkan siswa untuk terjun dan hidup dalam satu kelompok karena mereka sudah dibekali pengetahuan mengenai tradisi yang ada dalam kelompok tersebut, melatih dan membentuk jiwa sosial kepada siswa, dan bisa mensyukuri kehidupan yang dimiliki karena yang sedang mereka jalani saat bagian dari proses sosial yang harus dilewati. Untuk mewujudkan generasi emas melalui pendidikan karakter. Di sini pendidikan karakter ini konteksnya sangat penting pada abad 21 ini untuk mengatasi krisis moral yang melanda di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dalam kurikulum 2013 untuk memiliki peserta didik yang berkarakter. Salah satu caranya adalah melakukan kiat-kiat pencerdasan generasi penerus bangsa. Tentu salah satunya melalui jalur sekolah. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal yang menyebutkan fungsi dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa. Di sini sekolah menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini dituntut untuk dapat memiliki kemampuan satu, dalam memecahkan masalah, dua, berpikir kritis, tiga, inovatif, dan empat, entrepreneur untuk bersaing di dunia kerja atau global. Alasannya kenapa? Karena siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalah adalah agar dapat menghadapi resiko yang lebih banyak dalam situasi yang tidak pasti di abad 21 ini. Untuk itu, siswa harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang kompleks dibandingkan pembelajaran yang masa lalu. Di samping itu juga ada beberapa karakter dari individu. Yang pertama, kolektif, yaitu individu yang tegas, berapi-api, dan suka tantangan. Yang kedua, sanguin, adalah tipe individu yang praktis, ceria, suka kejutan, dan suka dengan kegiatan sosial. Yang ketiga, pragmatis, adalah individu yang suka bekerja sama, menghindari perselisihan, tidak gegabah, suka kedamaian, dan menyukai hal yang pasti. Yang keempat, melankoli, adalah individu yang suka menyimpan kemarahan, perfeksionis, dan suka dengan kegiatan yang rutin. Dan dengan cara macam ciri-ciri seperti di atas, siswa dapat melakukan kehidupan bersosial, salah satunya dengan tenaga pendidik, adalah mengarahkan mereka dengan pendidikan yang karakter agar berbentuk karakter yang baik dan seperti yang diharapkan oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya, menjadi karakter untuk menjadi generasi emas. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting dalam membangun nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Dan pendidikan karakter ini juga sangat penting untuk generasi emas, dan bukan hanya peran dari seorang guru saja, tetapi peran dari orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan dengan menyesuaikan tuntunan pengetahuan dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan pemerintah juga tidak luput ikut berperan dalam melakukan untuk meningkatkan generasi emas ini. Dalam kurikulum 2013 dapat disadari bahwa perkembangan ilmu, teknologi, dan komunikasi berkembang sangat pesat, sehingga kebutuhan pendidikan harus disertakan dengan kemampuan ICT. Ada beberapa kendala dalam melaksanakan pendidikan pada abad 21 ini, sehingga dengan adanya pendidikan karakter ini mampu mengatasi hal negatif dari dampak perkembangan pengetahuan sosial. Dan semoga di tahun 2045, artinya 24 tahun dari sekarang, benar-benar kita bisa mewujudkan generasi emas dan berfokus kepada pendidikan PAUD, karena dari pendidikan PAUD itulah kita akan melahirkan generasi emas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.